Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Derajat Ramatara di Warta 01. Oke, kembali lagi bersama saya. Sekarang podcast kita kali ini kita sudah mengundang tamu yang sangat spesial, yang sangat tampan, yang punya follower cukup melimpah di kalangan anak-anak remaja. Siapa dia? Kita kenalan langsung. Mas, oke. Mas siapa namanya? Tegar Kusuma. Mas Tegar Kusuma. Mas Tegar Kusuma ini kelas berapa ini sekolahnya? Kelas 3 SMP ya, Bu. Kelas 3 SMP, tapi sudah setampan ini. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. SMP di mana ini, Mas? SMPN 11 Gresik. SMPN 11 Gresik. Negeri, Bos. Bukan kaleng-kaleng nih, Bos. Kelasnya, Bos. Oke, di sini kita akan membahas bersama Mas Tegar, kita akan membahas tips anti ditolak cewek. Oke, penasaran gimana cara-caranya? Langsung aja kita ke pakar. Saya nggak bilang playboy loh ya, cuma saya bilang ahli dalam ahli dalam bidang percewekan. Berguna Percintaan, ahli dalam bidang percintaan. Mas Tegar gitu, oke. Di usianya gitu, setiap usia punya orang masing-masing, itu setiap orang itu beda-beda cara mendekati atau cara trik-triknya itu beda-beda. Dan untuk usia SMP kelas 3, Mas Tegar ini termasuk jago sekali untuk mendekati wanita dan hampir kemungkinan ditolaknya 0,00001%. Oke, mau tahu caranya? Kita langsung tanya oleh pakarnya. Mas Tegar ini untuk perkenalan dengan cewek ini kan ada dua cara nih kan, perkenalan secara online dan perkenalan secara langsung. Kita akan tanya dulu ke Mas Tegar ini. Saya mau tahu itu bagaimana cara perkenalan secara online dulu lah. Oh, secara online. Ya, secara online itu kan berarti bisa kita lihat dari WA, Facebook atau IG atau Twitter gitu. Kita suka sama orang, kita tertarik sama orang atau cewek, terutama kalau kaum pria seperti kita ya kan. Kita tertarik sama cewek seseorang di sosial media. Cara untuk kita kenalan biar gak terlalu kaku dan kayak membuat cewek itu ilfil gitu, gimana tips-tipsnya? Silakan minta tolong dibagi Mas Tegar. Oh, kalau lihat Instagram ya? Ya Instagram, Facebook, WA atau apapun sosial media. Enak lihat Instagram. Paling enak cari cewek di Instagram. Kenapa? Karena kita tahu Kenapa? Karena lebih gampang aja. Lebih gampang, lebih mudah juga. Mungkin kita tahu wajahnya gitu ya, Mas. Kita tahu mana targetnya yang real gitu, bukan hasil operasi plastik. Maksudnya bukan hasil dari editing yang berlebihan gitu kan. Ada yang editnya terlalu berlebihan filternya gitu, sehingga wajahnya seperti apa ternyata nyatanya seperti apa gitu ya begitulah gitu. Dia kan betul ya, Mas. Gitu. Tipsnya bagaimana, Mas, kalau lewat IG itu rata-rata? Lewat IG itu nomor 1 harus di follow. Pertama di follow, terus baru follow IG-nya, habis itu DM. Kalau nggak di follow back gimana, Mas? Gak apa-apa. Oh, yang penting kita follow dulu. Oke, follow dulu terus kita DM. DM-nya itu gimana? Biar enak gitu ya. Di DM-nya kenalan. Gimana cara kenalan? Apakah langsung kenalan gitu? Atau gimana? Basa-basi. Gimana? Hai, salam kenal gitu. Oh, hai, salam kenal gitu. Dengerin. Yang jomblo-jomblo langsung dengerin. Hai, salam kenal terus. Jangan minta langsung nomor WA-nya. Oh, jangan minta nomor WA langsung. Hai, salam kenal, minta nomor WA dong. Nanti langsung minta lain-lain. Bahaya, oke. Dikira buaya. Oh, dikira buaya. Anda tahu buaya? Nah, buaya itu adalah mereka. Enggak. Lanjut. Setelah basa-basi ngobrol salam kenal, nggak minta nomor WA, terus apa yang harus diobrolin gitu biar nggak canggung gitu, Mas? Kalau orangnya mau respon ya, kalau respon langsung WA aja apa? Kalau respon baru minta WA. Kalau nggak respon, ya udah tinggalin, cari yang lain gitu. Berarti Anda bukan tipe dia gitu, oke? Ingat, sebelum Anda melangkah lebih jauh dan kecewa lebih dalam,
Kalau dia sudah nggak mau sama Anda dan tidak tertarik, maka tinggalkan, cari yang lain karena Anda laki-laki. Anda berhak memilih gitu. Ingat. Karena cewek lebih banyak. Karena cewek lebih banyak, boy. Semangat buat para jomblo agar tetap selalu jomblo. kan agar tetap semangat menjalani cita-cita. Itu secara online itu kita minta nomor WA, habis nomor WA lanjut ke ngobrol di WA. Ngobrol di WA itu hai gitu, lagi enggak gimana? Langsung aja. Langsung gimana? Ini yang tadi ya. Oh ini yang tadi, misalnya namanya si Putri gitu. Hai ini Putri yang di IG ya gitu. Nah gitu. Terus jangan selalu respon. Jangan kita kasih slow respon. Dalam artian slow respon itu jangan dia WA balas WA kita terus kita langsung kita read terus kita balas, jangan. Kita tunggu beberapa saat. Berapa saat kira-kira kurang lebihnya? Minimal 5 menit. 5 menit. Nah, jangan terlalu lama juga balasnya. Nanti dia mikirnya, wah aku dicuekin, wah dia tipe orang cuek atau dia nggak peduli lah. Ingat, 5 menit aja cukup ya. 5 menit. Kasih alarm 5 menit balas chat. Oke. Nah, lanjut 5 menit kasih slow respon. Terus kalau udah lurus, kalau mau di telepon ya kamu nggak telepon. Kalau sudah maksudnya asik ngobrol, itu berapa lama sebelum kita memutuskan untuk menelpon dia itu berapa lama untuk ngobrol-ngobrol seperti itu? 1 hari 2 hari apa cukup atau butuh agak lama? 3 hari cukup aja. 3 hari. 3 hari. Ya minimal 3 hari, jangan habis kasih nomor WA, chattingan sebentar minta telepon, apalagi minta video call, apalagi minta yang lain-lain pulsa, minta, aduh jangan, minta chip. Apalagi chip ada yang minta chip soalnya. Lanjut terus habis itu 3 hari ditelepon. Kalau dia nggak mau gimana mas? Kalau nggak mau biarin. Nggak apa-apa, biarin aja. Jangan jangan aku lagi gini, jangan menolak lah gitu. Nggak apa-apa lu. Nggak apa-apa, berarti belum waktunya. Satu. Habis itu kalau sudah ditelepon, sudah video call oke, sudah ngobrol enak, ketemu nggak? Harus mau ketemuan nggak? Lebih baiknya ketemu. Lebih baiknya ketemu, ajak dia ketemu. Ketemunya itu lebih baik di mana? Di jalan, di pinggir jalan, di tengah jalan, di bawah jalan, di atas jalan. Kalau berani ya ketemu di rumahnya. Kalau Anda berani dan Anda laki-laki ketemu di rumahnya, ketemu orang tuanya, salaman, lamar. Enggak, canda lamar. Kita ketemu di rumahnya kalau bisa. Tapi kalau malu masih istilahnya itu masih ragu-ragu, pengen tak perkenalan dulu lah, jangan ke orang tua itu ke mana? Ke kafe. Ke kafe. Warung. Ke kafe ya. Kalau ke warung nanti takutnya terlalu rendah gitu, kelas rendah. Oke, ke kafe itu ya kan. Terus kita di kafe ngobrol lama atau sebentar kira-kira untuk ketemuan itu? Ya kalau baru ketemu ya maksimal 3 jam aja. Maksimal 3 jam, jangan lama-lama. Nanti saat semalaman kamu minta kafe, kamu ngobrol sama dia, semalaman kamu ngobrolin apa? Ngobrol cukup 30 menit, 1 jam, mentok 3 jam. Kamu mau ngobrolin apa? Masa depan gitu. Baru ketemu pertama kali ngapain masa depan? Enggak logis. Tanya-tanya jodoh, semoga kita berjodoh. Logikamu mana bang? lanjut. Habis itu bang, Mas Tegar gimana untuk kelanjutan setelah pertemuan di kafe? Apakah ada kelanjutan untuk bertemu lagi ataukah itu cuma pertama kali dan udah gitu? Ya kalau mau ketemu lagi ya maksimal 2 bulan sekali. Kurang lebih 2 bulan sekali, sebulan atau 2 bulan sekali aja untuk pertemuan intensnya, maksudnya pertemuan langsungnya. Itu pun kalau bisa tetap ke rumah. Kalau ketemu terus itu bisa bosan. Kalau ketemu terus bisa bosan. Anda tahu bosan? Bosan adalah ketika si cewekmu itu atau si target itu sudah merasa nggak suka sama Anda karena Anda terlalu mengejar, mengekang dan terlalu kamu keterlaluan. Oke, setelah pertemuan, apalagi setelah 1 bulan 2 bulan pertemuan, ya pacarnya ya kamu baru ditembak setelah pertemuan keberapa itu? Pertemuan ketiga nggak apa-apa. Pertemuan ketiga, jadi kurang lebih dari jarak antara
Anda mulai mengenal dia sampai ingin menembak itu minimal 3 bulan baru boleh Anda tembak. Jangan baru ketemu 1 minggu dan Anda tembak. Anda itu bukan anak presiden yang bisa nembak. Punya uang banyak, punya jabatan, langsung nembak cewek seenaknya, nggak bisa bos. Kasih proses bos. Hargai proses, betul kan? Oke. Hargai proses 3 bulan. Itu kalau secara offline, secara online, ketemuan di sosial media gitu. Dan jangan memanfaatkan ketika si cewek merespon, jangan memanfaatkan ke hal yang tidak baik, karena niat yang nggak baik akan punya ujung yang tidak baik. Ingat neraka Anda ya, ingat neraka. Terima kasih. lanjut. Untuk sarannya biar kira-kira kalau nembak itu biar diterima gitu loh, apa cewek itu apa sih yang biar apa ya, merasa nyaman gitu, merasa biar wah aku kayaknya mau nih sama dia gitu ya. Ya seluruh sport cuek itu tips yang paling penting itu apa ya? Paling penting saya dibisikin tadi, untuk tips terpenting Anda berkenalan di sosial media apapun ataupun secara langsung, Anda harus good looking. Ingat, Anda harus good looking, oke? Dan minimal Anda punya sedikit materi uang gitu ya. Kalau Anda masih meminta orang tua, sedangkan orang tua Anda itu bekerja keras untuk membiayai kehidupan Anda jangan sok-sokan membiayai orang lain untuk ngajak ngopi ke kafe. Ingat, jangan jual beras untuk ketemu sama cewek ya. Ini pengalaman dari Mas Tegar, bukan kan? Jangan sesekali untuk terlalu, apalagi sampai berlebihan membelikan pulsa, apalagi sampai membelikan es krim, membelikan ketika dia pengen apa kamu turutin. Itu penting nggak sih? Kalau si cewek itu kayak ngasih kode pengen es krim gitu, kita belikan atau kita biarin aja gitu? Kalau nggak terlalu mahal ya kamu. Kalau belum pacaran, maksudnya kalau belum pacaran gitu, kalau masih pendekatan gitu, ceweknya mau yuk kayak mata sih. Kalau mau yang skincare maksudnya? Bukan maksudnya kalau es krim misalnya dia buat status nih, buat biasa cewek kan ngasih kode-kode kayak gitu, nggak mau bilang Samsung gitu, kita kasih nggak, kita wujudkan nggak apa yang dia mau, kayak es krim. Nggak apa-apa kita wujudkan. Itu salah satu tipsnya. Ketika dia kasih kode, kamu harus peka. Kalau kamu nggak punya peka, masa peka di COC? Oke. Lanjut. Good looking. Nah, untuk tips good looking sendiri ada tipsnya. Untuk merawat diri untuk nggak terlalu jelek banget itu ada tipsnya. Yaitu yang pertama apa Mas? Pakai skincare. Jadi skincare, cowok juga punya skincare. Skincare ini banyak macamnya. Boleh tanya-tanya teman-teman cowok Anda. Boleh tanya di Google, tanya di YouTube, tanya dimanapun. Cek skincare yang cocok buat Anda itu apa? Karena setiap kulit, wajah setiap orang itu berbeda-beda dan punya efek juga yang nanti beda-beda. Misalnya ada yang pori-porinya besar, ada yang berjerawat, ada yang suka berminyak, ada yang pokoknya banyak macamnya. Yang paling utama menurut saya karena keluarga saya dan keluarganya Mas Tegar ini adalah perias kemanten, jadi sedikit banyak itu sering melihat kosmetik. Nah, jadi yang utama itu kata orang tua saya untuk merawat wajah, yang paling utama itu pembersih wajah. Bener kan Mas? Pembersih wajah itu paling utama. Pembersih wajah itu yang pertama air mawar sama kapas. Bersihkan yang dibersihkan digosok. Itu sebelum mandi, pulang dari mana-mana, pulang ke rumah, kalau nggak ada cara keluar lagi, dibersihkan. Kalau mau simpel ya cuci muka pakai air. Pokoknya sering dibersihkan wajah ini, terutama kalau bisa pakai air mawar atau apa namanya itu ya, pokoknya air mawar gitu, dibersihkan.
kayak sejenis adem gitu aja. Habis itu dicuci pakai air, bersihkan pakai sabun. Nah, karena apa? Kenapa nggak cuci sabun dulu baru membersihkan wajah? Karena ya mengangkat sel kulit mati dulu bla 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 bla. Kan untuk lebih jelasnya silakan cari di YouTube lah biar durasinya nggak panjang, nanti kalian penasaran karena ada sesi untuk offline ketemu langsung, kita ketemu ketemu cewek di jalan di kafe atau di taman ya kan. Itu dia sendirian atau sama temennya, kita pengen kenalan itu kita kan harus ada caranya, harus tahu, jangan asal gerusa-gerusu gitu. Bilang, "Mbak, minta nomornya." "Mbak, bapak kamu tukang sate ya?" Gitu. "Kok tahu?" Ya beli kemarin. Sate bapak kita menginduksi. Ya, itu ada, nggak tahu, aku nggak kedengeran pakai headset soalnya Mas Alidi. itu humor receh ya. Penontonnya ada yang teriak-teriak guys. Lanjut. Kita ronta-ronta ya. Ada yang mengatakan jiwa jomblo ronta-ronta padahal jomblo. Mas Tegar jomblo, bagi yang berminat silakan langsung DM di Instagramnya di bawah ini. Sekarang minta DM ya. Oke, untuk tanya-tanya tips-tips juga silakan langsung tanya Mas Tegar untuk tips-tips bagaimana cara mendekati cewek, bagaimana cara minta maaf ke cewek juga nanti tanya sama pakarnya. Untuk kaum remaja, bukan kaum orang tua. Anda orang tua jangan nonton. Ini khusus remaja. Sudah tua, sudah usia 25 ke atas itu sudahlah, jangan tontonin ya. Ini untuk khusus remaja gitu. Dan untuk kalau bisa ya, kalau masih SD gitu ya, tolonglah jangan dulu, tahan. Lebih baik Anda main FF buat para cowok. Jangan. Daripada Anda cari cewek, pacaran, ngabisin duit orang tua, tapi ujung-ujungnya minta morotin lagi orang tua. Lebih baik main FF aja ya kan. Cewek itu juga gak bisa. Gak dibenarkan gitu kayak gitu. Tapi gak apa-apa kalau berarti saya. Oke, lanjut kita ke tips yang selanjutnya. Tips berkenalan secara langsung atau kita ketemu secara langsung dengan cewek dan kita kenal gitu, kenalan sama dia itu gimana? Pertama, di mana? Ya anggap aja di taman gitu. Di kafe ya. Ya kalau sendiri ya itu. Kita itu kan itu kan. Tanyanya gimana? Ya sopan. Sendiri atau sama orang lain? Oh. Nungguin siapa? Biasanya paling enak itu manggilnya Mbak atau D atau gimana biar Kak. Kak sendiri gitu. Nungguin siapa? Kak nungguin siapa? Gitu. Ganggu nggak? Nah, ganggu nggak? Kalau ganggu saya bakar di rumah ya enggak. Ganggu nggak gitu terus? Kalau nggak ganggu boleh duduk sini nggak? Kalau dia jawab nggak kok, lanjut dengan pertanyaan, tanya ke dia, boleh duduk, boleh ikut duduk nggak? Gitu. Boleh duduk sini nggak? Gitu. Kalau dia jawab boleh, ya nggak apa-apa, kata duduk. Gitu. Tapi kalau dia bilang nggak boleh, dia sibuk, dia nggak mau diganggu, berarti jangan dekati dia, ganti, cari orang lain lagi, cari target lain. Karena Anda sudah tidak lolos uji coba tersebut. Tahap awal Anda tidak lolos, jangan dilanjutkan bos. Itu memalukan diri Anda sendiri, gitu ya kan? Oke, kita lanjut. Tips yang kedua, setelah kita atau dia sudah membolehkan kita untuk duduk di kursi dia gitu, tanya rumahnya di mana, asal kota maksudnya. Asal kota atau rumahnya di mana. Misalnya kalau kita berbeda atau kita lokasi, misalnya kita di tempat di kota orang lain, kita tanyanya kota. Tapi kalau kita di satu kota yang sama, desa, kita tanya desanya, desa asal mana mbak? Gitu. Asal manakah? Gitu. Asal kamu bahagia mas? Ya, nggak mungkin. Itu sangat lucu sekali. Meresahkan bun. Oke, berarti pertanyaannya asal mana kak? Gitu ya. Asal mana? Kalau dijawab lokasinya
Jangan langsung kalau udah duduk jangan langsung namanya siapa kan gitu. Itu tips ya. Jangan langsung tanya nama itu. Kita basa-basinya itu asal kotanya dulu atau asal desanya. Habis dikasih tahu asal desanya gimana? Apa misalnya asal desa mana? Moro senang gitu. Asal desa Moro senang gitu. Terus oh gitu atau gimana respon kita harusnya gimana? Oh, gitu lah. Gitu aja. Oh aja, nggak usah. Oh ya aku tahu. Nggak usah sok tahu. Anda nggak tahu, jangan sok tahu ya. Jangan di Google. Saya langsung di Google. Oh ini kayaknya Moro seneng. Ada Google. Ya tuh selesai Anda. Itu bukan cara yang jitu untuk cewek itu bisa tertarik dengan Anda. Oke, lanjut. Tips. Ya habis kita mendapatkan alamat, habis itu kita hanya mengucapkan oh gitu terus pertanyaan selanjutnya namanya baru pertanyaan selanjutnya nama baru nama setelah Anda kasih tahu alamat bilang aja oh gitu oh ya namanya siapa kak nah gitu bener gak nah gitu jadi habis Anda mendapatkan asalnya misalnya bisa Moro senang gitu oh gitu oh ya asalnya ya namanya siapa ya kak nah baru tanya nama. Kenapa kok dibalik? Karena kehidupan ini tuh berbalik semua. Jadi cara untuk mendekati wanita pun harus dibalik-balik, diolah dengan baik agar gak membosankan, monoton. Habis A, B, C, D, E, F, G itu gak masuk sekarang. Sekarang itu zamannya C, J, Z, E, B, E, C, O, B ya itu berantakan semua ya, memang kayak gitu. Jadi itu tips harus diingat itu tipsnya seperti itu. Kalau mau dicoba ya silahkan gitu. Itu tipsnya buat teman-teman terus buat cowok-cowok atau buat teman-teman di sana yang merasa nggak pede buat deketin sepikannya gitu ya suka sama orang tapi nggak pede itu gimana tipsnya mas? Ya harus percaya diri terus caranya kalau niatnya baik ya ujungnya baik pokoknya percaya diri aja kalau selama niatnya baik gitu. Kalau nggak mau pacaran ya temenan aja nggak apa-apa. Pokoknya gini kalau nggak ada salahnya dicoba. Pokoknya maju aja, maju aja. Kalau nanti gemetar di depannya ya harus pingsan nggak apa-apa itu. Apapun yang terjadi hadapi itu aja udah. Terus nggak tahu nanti pingsan baru pilih kena stroke mati nggak apa-apa bos. Itu namanya perjuangan bos. Bukan perjuangan baru bilang baru cetan sebentar dibilang berjuang itu bukan berjuang itu ketika sudah berhadapan secara langsung ngobrol memberanikan diri mengatakan apa yang ada di hati Anda itu namanya berjuang apalagi berusaha untuk membahagiakan dia dengan usaha Anda itu namanya berjuang. Oke langsung lanjut gimana terus setelah itu gimana mas? Habis itu gimana lagi setelah PD untuk deketin kenalan habis itu jangan lama-lama di situ kan baru kenal. Nanti orangnya itu. Untuk kita nggak minta sosial medianya dulu. Oh iya nggak apa-apa. Nanti kalau dia hilang gimana kita mendekati dia lagi mas? Kalau nggak minta sosial media. Ya tadi pas desanya. Enggak. Nama. Ya, desanya juga nggak apa-apa itu. Oh ya yang penting minimal Anda tahu desa, Anda tahu nama, Anda bisa cari tahu kelanjutannya. Kalau lupa gak minta nomornya, tapi jangan minta nomor WA. Tips selanjutnya jangan minta nomor WA-nya langsung, tapi minta IG, Instagram. Karena apa? Kalau minta WA secara langsung wanita merasa bahwa dirinya itu kayak merasa bahwa kayak baru kenal kok nomor WA, kok minta WA. Dikira buaya. Kira udah ketahuan buaya Anda nanti. Dapat juga IG-nya lanjut ke IG. Lah proses di IG hampir sama kayak yang ada di online tadi, yaitu yang pertama kenapa ucap hai, say hi, follow dulu terus say hi, terus ngobrol sedikit basa-basi tentang ini nggak penting nggak tanya kesibukannya apa gitu, nggak penting. Berarti kita bahas apa untuk basa-basi? Untuk basa-basi cek kak, biar nggak terlalu kaku langsung ke WA gitu loh. Tanya ikut sekolah. Sekolah. Tanya asal sekolahnya di mana. Atau kalau dia kuliah, tanya kuliahnya di mana. Kalau
masih sekolah. Masih SMP. Kalau masih sekolah lanjut, kalau sudah kuliah ya terserah kamu jadikan kakak juga nggak apa-apa. Itu los pokoknya. Jadi teman juga oke. Jadikan tante-tante. Oh, itu suka teman-teman orang sana. Lanjut. Nah, habis itu selanjutnya seperti yang tadi yang ada di online ya langsung aja. Kalau lupa gimana cara online-nya, kok lupa saya, langsung kembalikan videonya tadi, return kembali lagi, tengok lagi caranya tadi. Stepnya ya itu aja sebenarnya. Yang utama ingat, yang utama itu yang terakhir, yang waktu di online sama juga yang di offline, harus good looking, harus beruang, harus punya materi, harus punya penampilan yang bagus, tampan, dan yang tips yang termasuk di good looking itu adalah wangi, bener gak Mas? Iya. Wangi. Anda bawa kecut, nah ini deodoran. Kalau Anda bawa kecut kenalan sama cewek itu sudah bertanya-tanya, ini habis kerja nggak pulang kok langsung ngopi gitu, langsung di kafe, langsung ilfil cewek terus. Wangi, cewek suka yang wangi. Minimal kalau penampilan nggak ada ya harus ada uang. Kalau nggak punya uang masih sekolah ya setidaknya wangi gitu, wangi dan good looking. Kembali lagi tetap good looking. Good looking syarat utama untuk kenal sama cewek, good looking. Kalau Anda nggak good looking dulu baru cari cewek. Oke, ingat, bagi yang nggak good looking, sabar, tenang, ada kesempatan di lain waktu setelah Anda sudah good looking. Gitu. Dan untuk tips good looking, nah nikmati proses. Dan untuk tips good looking, silakan langsung DM Mas Tegar. DM-nya yang tadi ya, silakan cari sendiri DM-nya. Saya cantumkan di sini. Itu ya tips saya. Terima kasih ya Mas Tegar untuk sudah mampir di podcast kita. Mohon maaf untuk gak ada apa-apa di meja yang kosong ini. Podcast yang abal-abal ini. Yang penting tipsnya bermanfaat bagi teman-teman ya kan. Oke, terima kasih sudah menemani podcast kita di kali ini. Kembali lagi besok di kesempatan dan di tema lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih Mas Tegar. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.